오늘 부모님께 워크숍 하겠습니다. Okay, today Ibu Shandi will do the way of salvation workshop today. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memulai, saya mau konfirmasi dulu apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu Sandy, tapi maaf, kameranya masih terbalik, masih di samping. Oke. Mohon waktu untuk setting sebentar. Oke, udah bagus. Mohon maaf. Kita akan memulai workshop kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami hidup dan menjalani kehidupan sampai dengan detik ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami sekalian. Pada siang hari ini ya Bapak, kami akan memulai pelatihan maupun workshop kami yang kiranya Engkau pimpin dari awal hingga akhir, dan sehingga kami di waktu yang khusus ini boleh mengalami Tuhan dan menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu hanya melalui Yesus Kristus yang kita dapat sehingga kita dapat sampai kepada Bapa, dan hanya melalui Yesus Kristus. Dan pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan menikmati firman Tuhan dalam diagram jalan keselamatan. Sekali lagi saya katakan bahwa hanya melalui Yesus Kristus saja kita dapat sampai kepada Bapa. Dan itulah yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Itulah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12.
Hal ini tentu kita ketahui, dan yang menjadi pertanyaan, bukan hanya diri kita, melainkan juga banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya? Siapakah Yesus dan siapakah Yesus Kristus yang sering disebutkan oleh orang percaya maupun kita sekalian? Yesus adalah Kristus. Bagaimana kita dapat menjelaskan hal ini kepada mereka, kepada orang lain, bahkan kepada orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jawaban, satu-satunya jalan keselamatan. Hal yang pertama mari kita perhatikan, kita bawa dalam pemahaman atau pengertian bahwa siapakah manusia itu mula-mula. Manusia mula-mula Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Hal ini tertulis dalam Kejadian 1 pasal ayatnya yang ke-27. Dan saya akan menggambarkan inilah Allah dan inilah manusia. Dan Allah menciptakan manusia ini segambar dan serupa dengan Allah. Demikian yang tertulis dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Dalam tubuh fisik manusia, Allah pun memberikan roh kepada manusia itu. Demikian yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 7. Lalu manusia yang diciptakan berbeda, spesial, khusus dengan ciptaan yang lain, itu karena itu ada maksud yang khusus dari Allah. Allah mempunyai maksud agar manusia tetap dapat berelasi dan memiliki hubungan dengan Allah. Dalam arti tetap berkomunikasi dengan Allah dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Jadi jelas dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan Kejadian 2 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa ini loh manusia yang mempunyai, yang bersifat relasional karena ia adalah makhluk rohani, karena ia adalah makhluk yang relasional dan memiliki hubungan dengan Allah, hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Manusia diciptakan tidak hanya diberikan tubuh fisik, melainkan juga roh kepadanya, tetapi Allah juga memberkatinya. Jadi Allah tidak hanya serta-merta menciptakan dan memberikan kehidupan di dalam diri manusia itu, tetapi juga memberkatinya. Itulah yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati manusia ciptaannya, dan demikian juga yang tertulis dalam Mazmur 8 ayatnya yang ke-4 sampai 8. Kemudian Allah memberikan perintah. Setelah Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya, dan Allah memberikan hidup, Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa semua pohon yang ada di dalam taman itu boleh ia makan. Melainkan satu pohon yang ada di tengah-tengah tidak boleh dimakan, sebab jika kamu memakannya maka kamu akan mati. Ada perintah yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan hal ini tertulis di dalam Kejadian 7 ayat 6 sampai 17. Allah memberikan perintah secara khusus kepada manusia suatu larangan sehingga manusia tidak boleh memakan dan melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Bagian ini sesungguhnya Bapak Ibu merupakan bagian yang penting karena apa? Menyatakan bahwa inilah suatu perjanjian antara Allah dan manusia. Inilah perjanjian antara Allah dan manusia. Dan ini mengikatkan keduanya sebagai makhluk yang relasional. Sebagai manusia sebagai makhluk yang relasional. Nah, Bapak Ibu, perjanjian ini
perjanjian yang Allah berikan kepada manusia, ini mengandung makna hubungan Allah dan manusia. Dan Allah menghendaki hubungan itu yang benar tentu, bukan hubungan yang salah. Tentu hubungan yang dikehendaki Allah ada di dalam kehendaknya. Dan hubungan seperti apakah itu? Saya gambarkan demikian. Hubungan Allah dan manusia. Allah, kita tahu Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah segala sesuatu, dan Allah juga yang di dalam idenya, di dalam kehendaknya. Maka Ia adalah pencipta. Sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Dan salah satu ciptaan Allah dari segala sesuatu yang diciptakan Allah. Maka kita sebut manusia adalah ciptaan. Selain Allah adalah pencipta, maka Allah juga adalah penguasa terhadap segala ciptaannya. Oleh karena Allah adalah pencipta dan Ia yang mempunyai kontrol atas ciptaannya, Ia berkuasa atas ciptaannya, maka Ia sesungguhnya adalah Tuhan dari segala ciptaan termasuk manusia. Lalu kita tahu manusia adalah ciptaan. Dan ciptaan dari Sang Pencipta yaitu Allah. Kemudian kalau Allah adalah penguasa, maka siapakah manusia itu? Manusia diberikan mandat. Manusia diberikan mandat atau otoritas untuk berkuasa atas segala sesuatu. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 1 ayat 28. Bahwa dalam hal ini, manusia adalah wakil Allah atau wakil penguasa. Allah adalah penguasa dan manusia adalah wakilnya yang diberikan mandat untuk berkuasa atas ciptaannya yang lain. Dan kalau Allah adalah penguasa dan juga Tuhan atas segala sesuatu dan manusia adalah wakil penguasa, maka sesungguhnya jika Allah adalah Tuhan, manusia adalah hamba. Bapak Ibu, sampai di sini saja kita melihat relasi antara Allah dan manusia itu erat kaitannya. Dan kalau kita lihat Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan, maka seharusnya apa yang dilakukan dan seharusnya bagaimana hidup manusia itu? Manusia sebagai ciptaan hendaknya bergantung kepada pencipta. Dan manusia sebagai wakil penguasa, apa sikap hidupnya terhadap penguasa, terhadap Allah penguasa seluruh dunia ini? Yaitu taat. Dan Allah adalah Tuhan atas segala sesuatu dan kita hanyalah hamba. Kalau dikatakan hamba berarti apa tujuan hidup manusia? Tidak ada yang lain selain melayani Tuhan, melayani Allah sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita lihat dengan jelas ya, relasi antara Allah dengan manusia yang memang sangat erat, dan inilah hubungan yang benar. Jika manusia melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kaitannya dengan relasinya bersama dengan Allah, maka Allah akan memberkati manusia itu. Allah akan memberikan berkat-berkat rohani kepada setiap manusia yang hidupnya tetap berelasi dengan Allah dan hidup di dalam Allah. Dan melalui berkat rohani ini yang memampukan manusia untuk apa?
untuk bergantung, untuk taat, untuk melayani Allah. Dan jikalau Allah memberkati manusia dan manusia bisa melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, termasuk berkuasa atas segala ciptaannya, maka dari ciptaannya yang lain, ciptaan Allah yang lain ini akan memberikan suatu hasil yang disebut juga dengan berkat jasmani atau hal-hal yang material kepada manusia. Dan semuanya ini tentu untuk dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah hubungan yang dikehendaki oleh Allah. Inilah hubungan yang benar antara manusia dan Allah mula-mula. Dan kita lihat di sini, ketika kita melihat bagian ini, sungguhnya Allah tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang jahat. Allah tidak pernah merancangkan penderitaan, masalah, karena tidak tergambar. Bahkan Alkitab sangat jelas di awal Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Inilah sesungguhnya kebahagiaan sejati manusia mula-mula, di mana hidupnya yang hendaknya berpusat kepada Allah, dan apa yang diperolehnya yaitu Allah memberkati mereka, dan segala sesuatu Tuhan cukupkan. Dan itulah yang menjadi dasar bahwa kebahagiaan manusia yaitu hidup di dalam Allah, maka semuanya tidak ada yang perlu dipikirkan atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan akan apapun. Karena Allah telah menyusun segala sesuatunya. Namun kita ketahui bahwa pada kenyataannya banyak persoalan yang terjadi, dan dalam hal ini banyak masalah yang dialami oleh manusia, dan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri yang bukan berpusat kepada Allah, melainkan sebaliknya, yaitu berpusat pada diri mereka sendiri. Dan hal ini merupakan masalah mendasar manusia. Jadi masalah mendasar manusia ini yang kita bisa lihat di dalam mulanya kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat Kejadian 3. Dan mari kita melanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu masalah mendasar atau masalah fundamental manusia. Bapak Ibu sekalian, pada Kejadian 2 ayat 1 sampai 16, Kejadian 1 sampai 6, kita tahu bahwa manusia mengalami masalah yang mendasar oleh karena ia memberontak kepada Allah, oleh karena ia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, dan itu tertulis dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian juga kita bisa lihat di dalam Hosea 6 ayatnya yang ke-7. Bahwa manusia menjadi memberontak dan tidak percaya kepada Allah. Inilah masalah mendasar manusia. Dan masalah ini tertulis dalam Kejadian 3. Bapak Ibu, dari masalah ini diwariskan kepada semua yang terlahir dari Adam. Masalah yang mendasar ini atau masalah yang mula-mula ini terwariskan ke seluruh manusia yang lahir di dunia. Roma 5 ayat 12. Yang kita sebut dengan dosa warisan atau dosa mula-mula, seperti itu. Lalu apa yang diwariskan dari dosa yang dilakukan oleh manusia mula-mula ini? Yang pertama,
ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan dalam kejadian ini kita dapati bahwa setan itu menggoda manusia. Namun manusia tergoda, tidak taat kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah, dan manusia itu memberontak kepada Allah. Sehingga masalah yang pertama yaitu masalah setan. Yang pertama tadi masalah setan, yang kedua tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Oleh karena manusia mula-mula telah berdosa, maka semuanya telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Dan oleh karena manusia telah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, telah memberontak kepada Allah, bagaimana dengan hubungannya dengan Allah? Terpisah. Hubungannya terpisah antara manusia dengan Allah. Dan ini bisa kita baca di dalam Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu, kita lihat bahwa dari dosa maka manusia itu memiliki masalah yang benar-benar mendasar dan sangat krusial dalam hidup mereka. Sehingga itu membuat hubungan antara manusia itu dengan Allah terpisah. Nah, karena inilah hubungan yang terpisah. Kalau saya gambarkan di sini, hubungan Allah dan manusia yang tadinya bisa berelasi menjadi terpisah antara manusia dan Allah. Dan manusia yang terpisah, yang telah terpisah dengan Allah, kita sebut sebagai orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya ini karena mereka telah hidupnya bertolak belakang dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan yang dirancangkan Allah, yang ditetapkan Allah. Dan inilah manusia mengalami atau disebut dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan di bagian yang ketiga. Atau kita sebut juga dengan status orang tidak percaya. Apa status orang tidak percaya yang pertama? Yaitu mereka disebut dengan anak-anak iblis. Hal ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 44. Orang-orang tidak percaya disebut anak iblis, bukan anak Allah, karena tidak melakukan yang dikehendaki Allah. Dan yang kedua, manusia yang orang yang tidak percaya, mereka memiliki masalah rohani dalam dirinya. Dan masalah rohani di dalam dirinya jadi Bapak Ibu, ketika manusia yang sifatnya makhluk rohani, namun ketika manusia itu tidak lagi hidup dan percaya kepada Tuhan, maka manusia mengalami masalah rohani dalam dirinya. Jadi rohaninya dari makhluk rohani, namun ada karena dosa dan ketidakpercayaannya kepada Allah, ia memiliki masalah dalam hal rohaninya. Dan hal ini menyebabkan manusia dapat terjerumus dalam hal-hal yang bersifat berhala. Berhala itu bukan hanya yang terbatas hanya patung, tetapi bisa juga diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, setelah manusia itu mengalami masalah rohani, maka manusia itu juga mempunyai masalah mental.
rohaninya sudah bermasalah, maka mentalnya pasti bermasalah. Dan ini bisa kita temukan ya, karena manusia itu yang tadinya berusaha dengan dirinya sendiri, berorientasi dengan dirinya sendiri, sehingga hidup itu dijalani dengan beban, bukan dengan hal yang pertama yang Allah maksudkan, tidak sesuai dengan Allah maksudkan. Dan manusia itu ya dari berbeban berat sehingga mengalami masalah secara mental. Dan ini bisa kita baca di dalam Matius 11 ayat 28. Selain masalah rohani, kemudian masalah mental, oleh karena ya ini tadi secara rohaninya sudah bermasalah, mentalnya juga bermasalah, maka ini akan mempengaruhi manusia itu secara fisik dan mengalami masalah fisik. Ketika kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Di situ Filipus sedang melayani dan banyak orang sakit. Nah, orang bisa berpikir bahwa banyak orang sakit secara fisik. Nah, hal ini juga tentu ada kaitannya dengan masalah mental, masalah rohani, bahkan tidak terlepas juga dari berhala-berhala yang dipegang oleh manusia itu atau orang yang tidak percaya itu. Kita bisa tahu bahwa banyak masalah orang-orang di luar sana yang kita kalau lihat di ladang, mereka yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan atau diobati, bahkan dinilai secara medis pun tidak bisa terobati, teratasi. Masalah apa lagi kalau bukan kaitannya dengan berhala dalam dirinya. Nah, kemudian setelah masalah fisik ini, maka manusia akan berpikir bahwa mati itu bisa jadi salah satu jalan keluar bebas dari masalah. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di situ ada tentang Lazarus dan orang kaya. Nah, orang bisa aja berpikir bahwa mati itu adalah salah satu cara menyelesaikan masalah. Padahal justru ketika dia mati, apa dampaknya, apa akhirnya? Tidak lain dan tidak ada yang lain kalau bukan dihakimi. Karena ini yang tidak dikehendaki Allah. Dan mati atau setelah itu dihakimi dalam mati, ya ia menghadapi maut yang kekal. Kemudian setelah masalah ini, maka apa yang dialami orang tidak percaya ini, ketika tidak diputuskan atau diatasi, diselesaikan sampai di sini, maka inilah menjadi masalah generasi selanjutnya. Jadi ketika dosa itu tidak diputuskan, tidak dibereskan, maka ini akan terus menjadi masalah generasi yang akan berlanjut dari ke generasi seterusnya. Lalu apakah yang dilakukan manusia menyadari keberadaan yang demikian? Keberadaan dirinya yang senantiasa berusaha mengatasi masalah, berusaha bertahan hidup dan menjalani kehidupan ini, tapi dengan status orang tidak percaya, dalam arti dengan cara hidup yang tidak bergantung kepada Allah, maka hal yang keempat, bagian yang keempat, kita akan melihat metode manusia. Metode manusia yang pertama kita lihat adalah melalui agama. Kalau kita lihat di dalam Matius 12
Matius 12 ayat yang ke-43 dan 45 di situ menuliskan bahwa ada satu rumah yang kosong dan ya ibaratnya rumah yang kosong tidak ada penghuninya, kemudian ya oke lah rumah itu ditata, tetapi tetap aja tidak ada penghuninya, maka akan dihuni oleh roh jahat. Lalu metode apa lagi selain agama yang dilakukan oleh manusia, diusahakan oleh manusia? Manusia itu akan berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang diupayakan dan diperjuangkan oleh manusia. Hal ini tertulis juga di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 bahwa kesalehan apapun yang dilakukan manusia dianggap manusia itu saleh gitu, nilainya baik gitu. Tetapi itu sesungguhnya seperti nilainya kotor di mata Allah. Lalu selain agama, perbuatan baik, orang juga mendengar atau lebih percaya pada filsafat. Filsafat di sini bukan hanya sekadar secara keilmuan dalam arti keilmuan, melainkan apa kata orang, apa kata buku berkenaan dengan kehidupan gitu. Dan ya itulah yang diikuti orang supaya terlepas dari masalah atau dapat menjalani hidup ini dan mengejar kebahagiaan menurut mereka. Hal ini kita bisa baca di dalam Kolose 2 ayat 8. Kemudian setelah filsafat ini, maka orang akan cenderung kepada hakim. Percaya kepada hakim atau melakukan jalan keluar atau mengatasi jalan keluar dalam hidupnya dengan hakim. Kita bisa baca di Roma 3 ayat 20. Dan yang terakhir, kita sebut dengan Injil yang lain. Bapak Ibu, Injil yang lain ini dalam arti pemahaman orang yang salah tentang Yesus. Jadi orang memahami Yesus ya hanya sekedar oh ya dia Yesus juru selamat. Titik. Tapi alasan itu atau pemahaman itu tidak berangkat dari pengalamannya dia secara pribadi dengan Allah atau pemahaman yang dialaminya secara pribadi dan khusus dengan Allah. Sehingga Injil yang ia memahami Injil yang lain yang tidak mendasar seperti itu. Nah, ini kita bisa baca di dalam ayat Matius 16 ayat 13 sampai 14. Nah, Bapak Ibu, setelah manusia itu melakukan dengan caranya, berusaha dengan kekuatannya, maka sesungguhnya Allah itu yang penuh kasih dan ya penuh kasih karunia itu memberikan jalan keluar kepada manusia, kepada umat manusia. Untuk itu di bagian yang kelima kita tulis dengan karya Allah. Yaitu apa karya Allah? Di dalam keselamatan yang dilakukannya. Dan karya Allah yang dinyatakan dan dilakukan, dirancangkan semua ini tentu berasal hanya dari Allah dan hanya Allah yang bisa melakukan. Dan ini atas dasar apa Allah melakukan itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anak yang tunggal. Dan inilah bukti bahwa Allah itu adalah kasih. Allah menyatakan kasihnya akan dunia ini, kasih yang tanpa syarat atau disebut agape, melalui Yesus Kristus. Yang kedua di dalam Roma 3 ayat 16. Ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus mati bagi kita. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini apa arti dari Kristus? Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Apa arti dari Kristus? Yang pertama adalah Kristus, yaitu Allah yang
kayu rapi. Di sini menyangkut pada jabatan Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Kolose 2 ayat yang kedua, di situ Kristus adalah rahasia Allah. Inilah yang menjadi rahasia Allah, bahwa pribadi Kristus itulah yang dipenuhi di dalam Kristus, Allah yang dipenuhi di dalam Kristus, yang menjadi arti sesungguhnya, raja yang sejati, imam yang sejati, bahkan nabi yang sejati. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Di sini dituliskan bahwa mengenai darah yang dicurahkan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan penggambaran atau penggenapan bahwa anak manusia itulah yang menggenapi. Dan inilah keberartian dari Kristus, bahwa hal ini menyangkut pada jabatannya, bukan hanya semata-mata hanya Yesus Kristus, melainkan hal ini terkandung ia adalah imam yang sejati, raja yang sejati, dan juga nabi yang sejati. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 15, di situ menuliskan tentang Kristus itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci dan sesuai dengan nubuatan Allah dalam perjanjian lama. Dan inilah yang kita sebut dengan ia sungguh-sungguh adalah keturunan anak perempuan. Ya, dia adalah keturunan anak perempuan. Kita bisa lihat di Kejadian 1, Kejadian 3 ayat 15. Kemudian kita bisa lihat di Keluaran 3 ayat 18 bahwa Kristus itu benar-benar yang sesuai dengan yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, bahwa ia adalah keturunan anak perempuan, dan ini loh darah persembahan yang dipersembahkan. Jadi dalam Yesaya 7 ayat 14 bahwa ini yang pribadi Immanuel yang lahir ke dunia dan beserta dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, siapakah yang disebut dengan Kristus? Jawabannya adalah di dalam Matius. Jawabannya adalah siapakah yang disebut dengan Kristus? Jawabannya hanyalah Yesus adalah siapa? Ya, Yesus adalah Kristus. Dan ini tertulis dalam 16 sampai 6. Jadi di sini adalah jawaban yang final, siapakah pribadi Yesus itu, yaitu Kristus. Demikian juga yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 3. Dan hal ini secara jelas dibuktikan dan itu tertulis dalam Alkitab bahwa di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23 itulah kelahirannya. Dan di dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai 30 di kayu salib Allah menyelesaikan yang ditetapkan, yaitu dosa. Dan Matius 28 ayat 1 sampai 20 bahwa ini loh buktinya bahwa Yesus bangkit, dan ini membuktikan bahwa
benar-benar ia hidup. Ia benar-benar lahir ke dunia, ia benar-benar menyelesaikan segala dosa di kayu salib, dan ia bangkit dan menyatakan bahwa benar sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Allah. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 24, karya Allah benar-benar dinyatakan, dan itu juga tertulis dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dan juga Yohanes 10 ayat 30. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menuliskan bahwa jelas tidak ada pribadi yang lain, tidak ada nama lain di muka bumi ini selain daripada Yesus Kristus ini. Jadi jelas di sini semua adalah inisiatif Allah, idenya dari Allah, bermula dari Allah, dan Allah yang memberikan itu, manusia tidak dapat melakukannya. Dan kalau kita melihat dari karya Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, maka kita patut mencermati metode Allah. Dalam hal ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 bahwa metode Allah yang pertama itu karena kasih karunia, sehingga oleh iman manusia memperoleh keselamatan. Jadi metode Allah di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini adalah karena anugerah Allah, kasih karunia Allah, dan sehingga mereka beroleh iman, diberikan iman dan percaya kepadanya. Kemudian di dalam Roma Di dalam Roma 6 ayat 13, di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 11, di sini menyatakan bahwa ia juga ketika orang yang tadinya tidak percaya kemudian memperoleh kasih karunia dan iman untuk percaya kepada Allah, maka ia akan memberi diri untuk dibaptis. Selain daripada itu, Allah tidak hanya berhenti sampai di situ, itu semua karya Allah, namun Allah juga memateraikan di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus, roh itu termaterai dalam pribadi atau diri orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan hal ini kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 11 bahwa Roh Kudus termaterai dalam pribadi atau diri manusia itu. Kemudian di dalam hal ini juga diperjelas di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 dan juga Efesus 4 ayat yang Efesus 1 ayat ke-13 dan juga Efesus 4 ayat yang ke-30. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita melihat metode Allah yang jelas bahwa Allah lah yang memulai, Allah lah yang mendahului, Allah lah yang menyediakan, Allah lah yang memberikan jalan keselamatan kepada orang percaya, maka jelas bahwa dari metode Allah ini, apa yang selanjutnya diperoleh oleh orang percaya. Maka di ayat yang di bagian yang ke-7, apa yang diperoleh orang yang percaya
Yang pertama, bagaimana dengan statusnya? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan otoritasnya? Orang yang percaya secara status, Roh Allah hadir di dalam dirinya. Roh Allah bekerja di dalam dirinya, berkarya di dalam dirinya, yang membimbing dia, yang hidup di dalam diri manusia itu. Hal ini kita bisa baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Kemudian selain itu di 1 Korintus 3 ayat 16, Roh Kudus juga berdiam, tidak hanya muncul atau diberikan satu kali, tetapi benar-benar terdiam dan berdiam di dalam diri orang percaya. Kemudian Roh itu juga yang membimbing. Roh itu juga yang membimbing orang percaya itu untuk menjalani kehidupan serta tetap berelasi dengan Allah. Kita bisa baca itu di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan ayat yang terakhir yang kita bisa lihat bahwa melalui Roh Allah itu berkarya secara penuh di dalam orang percaya tersebut. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Lalu kemudian secara otoritas orang percaya itu sampai mana? Manusia beroleh kembali otoritasnya. Manusia beroleh kembali otoritasnya yang tadinya tidak punya hak apapun, namun kembali kepada otoritasnya kembali. Dan hal ini kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kemudian di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-19, otoritas apa yang bisa dilakukan oleh orang percaya? Yaitu otoritas mengusir setan. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19, orang percaya memiliki kuasa untuk mengusir setan. Dan kemudian malaikat Tuhan juga membantunya, membantu orang percaya untuk senantiasa hidup yang penuh otoritas dan kuasa Allah. Hal ini kita bisa baca di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-14. Kemudian di Filipi 3 ayat 20. Nah, di sini menggambarkan bahwa ia mempunyai hubungan lagi dengan Allah. Manusia, orang percaya itu dapat berelasi lagi dengan Allah. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20, dalam hal ini manusia diberikan otoritas secara utuh di dalam kehendak Allah untuk apa? Untuk menaklukkan dunia di dalam dan melalui Injil. Bapak Ibu sekalian, inilah berkat orang percaya yang diperoleh dan diterima oleh orang percaya. Dan oleh karena orang percaya itu hidup dan mengalami Yesus adalah Kristus, maka jaminan apa yang diperoleh dan dapat dipegang secara teguh oleh orang percaya? Ada 5 jaminan. Orang percaya. Yang pertama adalah jaminan keselamatan. Bahwa orang percaya itu memperoleh jaminan keselamatan yang pasti. Ya, keselamatan, jaminan keselamatan yang memperoleh keselamatan yang kekal, hidup dan pasti. Dan itu jelas bahwa ya hidup ini ada pasti, ada hal yang pasti yang diperoleh oleh
orang percaya. Hal ini kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan yang kedua, jaminan apa selain keselamatan, yaitu jaminan jawaban doa. Manusia atau orang percaya di dalam Yohanes 16 ayat 24, di saat ia meminta, Allah mendengar. Bahkan Allah menyediakan apa yang ia butuhkan. Dan Allah yang manusia atau orang percaya itu memperoleh jawaban doa. Selain jawaban doa, orang percaya juga menerima pimpinan daripada Roh Kudus seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Bahwa orang percaya beroleh pimpinan dari Roh Kudus, bukan oleh pemikiran secara duniawi, manusiawi, tetapi dipimpin di dalam dan melalui Roh Kudus. Kita bisa lihat hal ini di Amsal 3 ayat 6. Kemudian setelah beroleh keselamatan, jawaban doa, pimpinan Roh Kudus, maka orang percaya menerima jaminan pengampunan. Pengampunan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa saat mereka mengaku dosa, maka ia beroleh pengampunan yang berasal dari Allah saja. Dan yang terakhir, yaitu jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan atas segala sesuatu, bahkan menang atas kuasa jahat. Dan hal ini kita bisa baca di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, jalan keselamatan yang hendaknya kita terima, kita alami, dan juga kita bisa share kepada orang lain melalui diagram ini. Demikian workshop yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih, Bu. 수고하세요. 자, 그러면 10분